pengajian kitab Al-Arba'un Al-Ijma'iyah, membahas tentang 40 contoh ijma' atau kesepakatan para ulama. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan baru, maka kita mengulangi terlebih dahulu masalah-masalah yang sudah kita bahas kemarin. Yang pertama, bahwasanya ijma' ada dua macam. Ada ijma' seluruh kaum muslimin, tidak peduli apakah itu ulamanya atau orang awamnya. Dan ini adalah pada masalah-masalah yang sudah jelas dari agama, tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Misalnya tentang kewajiban sholat 5 waktu, dan bahwasanya sholat duhur jumlahnya 4 rakaat dan sebagainya. Maka orang-orang yang mengingkari kesepakatan seperti ini, dia adalah orang yang kafir atau murtad. Yang kedua adalah ijma' para ulama, yang biasanya tidak mengetahuinya selain para ulama atau para tulabul ilm yang mempelajari masalah ijma'. Adapun orang-orang awam di antara umat Islam banyak yang tidak mengetahui masalah ini. Masalah yang seperti ini mengingkarinya tidak sampai kepada derajat kafir, meskipun tetap tidak boleh mengingkari kesepakatan para ulama. Karena kesepakatan para ulama dijamin benar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Inna Allah Taala la yajma'u ummati ala dalalah yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian kita sudah membahas 5 masalah ijma' dalam kitab Taharah, kitab bersuci. Karena buku ini ditulis berdasarkan urutan kitab fikih ya, dimulai dengan kitab bersuci. Maka ijma' yang pertama bahwa taharah itu merupakan syarat sahnya salat. Tanpa taharah tidak mungkin salat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taharah ini mencakup taharah dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Kemudian yang kedua bahwa darah istihadah itu merusak taharah. Dan ini masalah sudah ijma'. Selain pendapat Rabi'atul Ra'i, gurunya Imam Malik, yang mengatakan bahwa darah istihadah tidak merusak taharah. Tapi pendapat yang bersendiri seperti ini dianggap pendapat yang syadz sehingga tetap tidak merusak ijma'. Jadi masalah-masalah ijma' kita kembali kepada ulama-ulama ahli ijma' yang mereka fokus atau mereka banyak menyebutkan masalah-masalah ijma' seperti Al-Imam Ibn Al-Munzir, Al-Imam Ibn Abdul Bar dan yang lain-lain. Maka dalam kitab-kitab ijma' yang mereka tulis, kalau disebutkan ada suatu ijma', kemudian ada satu pendapat yang menyelisih ijma' tersebut, itu maksudnya adalah pendapat yang syadz yang tidak dianggap. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafan lahu hadzun minan nadhar. Kemarin sudah kita bahas masalah ini ya, bahwa tidak semua perselisihan pendapat itu diterima, tetapi hanya perselisihan pendapat yang memang mu'tabar, yang memiliki dalil yang kuat di antara para ulama sehingga dianggap sesuatu yang dapat diterima perselisihan tersebut. Kemudian yang ketiga bahwasanya air itu sedikit maupun banyak kalau berubah karena suatu najis, maka dia najis. Dan air sedikit maupun banyak, untuk mengetahui sedikit dan banyaknya, itu hitungannya adalah 2 qullah. 2 qullah ke atas itu banyak, di bawah itu berarti sedikit. Dan 2 qullah sama dengan 200 liter, ya sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang keempat bahwa memulai dengan yang kanan pada saat wudhu ini tidaklah wajib. Sehingga kalau ada seseorang yang wudhunya terbalik, kiri dulu baru kanan, maka wudhunya tetap sah meskipun tidak tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima bahwasanya orang yang sudah sudah salat dengan tayamum, setelah selesai salat kemudian mendapatkan air, tetapi waktu salat sudah habis, maka tidak ada kewajiban sama sekali dia untuk mengulangi salat. Adapun kalau waktu salatnya masih ada, nah di sini tidak ada ijma'. Yang terjadi adalah ikhtilaf, diperselisihkan oleh para ulama apakah dia mengulangi salatnya ataukah tidak. Ini 5 pembahasan yang sudah kita bahas dalam kitab Taharah. Kita lanjutkan sekarang kitabus sholati, kitab tentang salat. Dan salat adalah amalan yang paling utama. Karena itulah kitab salat senantiasa dimulai yang pertama kali dalam kitab fikih
Dan karena salat tidak diterima kecuali dengan taharah, maka selalu dimulai dengan kitab taharah. Al-haditsus sadis, hadis yang keenam, jawazus salati, bolehnya salat fi marabidil ghanam, pada kandang-kandang kambing. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddau, berwudulah kalian, min luhumil ibil, dari daging-daging unta, maksudnya setelah memakan daging unta. Wala tatawaddau, dan janganlah kalian berwudu, min luhumil ghanam, dari daging-daging kambing, maksudnya setelah memakannya. Wasallu, dan salatlah kalian, fi marabidil ghanam, pada kandang-kandang kambing. Wala tusallu, dan janganlah kalian salat, fi mabarikil ibil, pada tempat-tempat menderumnya unta-unta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini membahas tentang perbedaan antara kambing dengan unta. Daging kambing apabila kita memakan maka tidak membatalkan wudu. Adapun daging unta membatalkan wudu berdasarkan sabda Nabi, tawaddu, wudulah. Artinya wudunya sudah batal dengan sebab kita makan daging unta. Tapi sejujurnya ini masalah khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian berpendapat bahwa daging unta tidak membatalkan wudu sebagaimana madhab Syafi'i. Sebagian lagi berpendapat bahwa daging unta membatalkan wudu sebagaimana madhab Hambali. Nah, Imam Nawawi rahimahullah, meskipun beliau adalah seorang ulama Syafi'i, tetapi beliau cenderung mengikuti pendapat madhab Hambali yang mengatakan bahwa daging unta membatalkan wudu. Kenapa? Karena jelasnya hadis yang memerintahkan wudu tersebut. Ini masalah yang pertama dalam hadis ini ya. Masalah yang kedua, diperbolehkannya sholat pada kandang kambing. Tetapi kalau di tempat unta, maka tidak boleh ya. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa? Nah, jawabannya sudah ada dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unta itu diciptakan dari setan-setan, ya. Khuliqat minasyayatin. Wala tusallu fi a'tanil ibil, jangan kalian salat pada tempat-tempatnya unta, fa innaha khuliqat minasyayatin, karena unta diciptakan dari setan-setan. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Ini bukan berarti bahwa unta itu adalah anaknya setan, bukan ya. Tetapi maksudnya dia berperangai sebagaimana perangai setan, yaitu mengganggu. Nah, maka kita dilarang sholat di tempatnya unta supaya sholat kita tidak terganggu. Karena unta itu dahsyat apabila dia melakukan gangguan terhadap orang yang dia ganggu. Ya. Berbeda dengan kambing, ya, binatang yang agak lemah sehingga tidak sebagaimana unta ketika dia membuat kebisingan. Adapun yang berkaitan dengan masalah ijma', maka qala Ibnul Munzir, berkata Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama sepakat, anna salata, bahwasanya salat, fi marabidil ghanam, pada kandang-kandang kambing, jaizatun, boleh. Wang farada Syafi'i, dan bersendiri Imam Syafi'i menyelisih, faqala, dia mengatakan, idza kana, apabila kandang tersebut saliman, selamat atau bersih, min abwaliha, dari kencing-kencing kambing. Nah, jadi di sini Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang syadz yang tidak mempengaruhi ijma' tersebut, karena perselisihan pendapat beliau ini dianggap tidak ada ya. Jadi ulama-ulama ahli ijma' menganggap bahwa perselisihan beliau ini dianggap tidak ada karena menyimpang dari ijma', sehingga pendapat beliau dianggap sebagai pendapat yang syadz, dan pendapatnya sangat lemah sekali karena bertentangan dengan zahir dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kencing kambing, memang di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Apakah kencing kambing itu suci ataukah najis? Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa kencing kambing adalah suci. Kaidahnya adalah setiap hewan yang boleh dimakan, maka kencingnya suci. Dan itu dasarnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bolehnya atau perintah minum kencing unta bagi orang-orang yang sakit waktu itu.
disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minum kencing unta plus susunya ya. Jadi bukan hanya kencingnya saja, tapi kencing sama susunya. Nah, itu dipahami oleh sebagian ulama bahwasanya berarti kencingnya unta tidak najis. Nah, kalau kencingnya unta tidak najis, demikian juga kencingnya kambing karena sama-sama halal dagingnya. Adapun hewan yang haram dagingnya, maka tidak boleh kita menyentuh kencingnya karena najis. Kencingnya adalah najis. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-haditsus sabi, hadis yang ketujuh. Adamu qada'is salah, tidak mengganti salat alal haid, bagi orang yang haid. An Mu'adzah, dari Mu'adzah, qalat, dia mengatakan, sa'altu, aku bertanya, Aisyah, kepada Aisyah radhiyallahu anha, faqultu ma barul haid, kenapa kondisi orang haid taqdi shauma, mengqada atau mengganti puasa, puasa Ramadan, wala taqdi shalah, tapi tidak mengganti salat. Faqalat, maka Aisyah menjawab, aharuriyatun anti, apakah kamu itu orang haruriyah, yaitu orang khawarij? Fakultu, maka aku menjawab, lastu biharuriyah, aku bukan khawarij, walakinni as'al, tetapi saya bertanya. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kana adalah yusibuna, mengenai kami, dzalika haid tersebut, fanu'maru, lalu kami diperintah, yaitu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, biqada'i shaum, untuk mengganti puasa, wala nu'maru, dan kami tidak diperintahkan, yaitu oleh Nabi, biqada'i shalah, untuk mengganti salat. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita haid ketika dia meninggalkan saum dan salat ya, karena haidnya, maka hukumnya berbeda antara saum dan salat ini. Kalau saum Ramadan wajib diganti ketika sudah suci dari haid. Kalau salat tidak. Dan ini termasuk kebijaksanaan Islam. Kenapa? Karena kalau salat itu wajib untuk diqadha, ini betapa memberatkan terhadap para wanita ya. Karena satu hari salat 5 waktu. Kalau dia haidnya 7 hari, berarti 5 kali 7. Kalau haidnya 10 hari, berarti 5 kali 10. Ya. 50 sholat harus dia qadha. Ini sesuatu yang sangat memberatkan. Tetapi kalau puasa, maka puasa sifatnya hanya sedikit ya, 30 hari saja, diambil dari 360 hari dalam setahun itu. Nah, maka ini tidak memberatkan kalau disuruh untuk mengqadhanya. Maka inilah bukti kelonggaran agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai al-Hanifiyah as-Samhah, agama yang longgar, agama yang tidak susah. Kemudian juga hadis ini jadi contoh kaidah al-amru idza daqat tasa' wa idza tasa'a daq. Perkara itu apabila dia melonggar maka disempitkan. Tapi kalau dia menyempit maka akan dilonggarkan. Yaitu dalam kasus ini tadi. Puasa, kenapa diganti ya? Karena puasa longgar hanya 30 hari. Maka wajib diganti. Ini jadi terjadi kesempitan ya, harus ada mengganti. Tapi ketika sholat ini berulang-ulang tidak dilakukan, ini kalau disuruh melakukan atau mengqadha, ini sesuatu yang menyempitkan, okay? Maka hukumnya jadi longgar. Ya sudah, tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan selama haid. Adapun yang berkaitan dengan ijma'nya, qala Ibnu al-Munzir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama sepakat, ala isqati fardhi shalah, atas gugurnya kewajiban salat anil haid, dari orang yang haid. Qultu, saya mengatakan, qultu ini penulisnya ya, bukan Ibnu al-Munzir. Wala ibrata, dan tidak dianggap bi khilafil khawarij, perselisihannya orang-orang khawarij, yaitu mereka mewajibkan wanita haid untuk mengganti salat mereka. Hadahumullah, mudah-mudahan Allah menunjuki orang-orang khawarij tersebut. Nah, jadi khawarij di sini pendapatnya adalah pendapat yang syadz. Memang ada perselisihan tersebut, ada ya, tetapi perselisihan itu dianggap tidak ada. Kenapa? Karena khilafnya khilaf yang syadz ya, perselisihannya perselisihan yang syadz, sehingga tidak merusak ijma' yang sudah ada. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Mu'adzah ini seorang ulama tabi'in terkenal ya, Mu'adzah al-Adawiyah. Ini salah satu ahli ibadah dari Basrah, dan beliau serta suaminya adalah sama-sama ulama dan ahli ibadah. Mu'adzah al-Adawiyah, ulama perempuan ahli ibadah. Suaminya Silah bin Asyam, dia adalah juga seorang ahli ibadah dan ulama.
Jadi ulama ketemu ulama ya, menikah atau apa ahli ibadah ketemu ahli ibadah menjadi suami istri. Kemudian di sini disebutkan istilah haruriyah. Haruriyah itu istilah lain dari khawarij. Kenapa orang khawarij disebut haruriyah? Haruriyah asalnya dari kata-kata haruro yang merupakan nama satu kota di Kufah. Nah, disitulah muncul pertama kali bibit-bibit khawarij. Ya, dari Kufah situ, dari kota namanya Haruriyah. Makanya orang-orang khawarij disebut Haruriyah karena dia bersumber dari kota Harura. Nah, maka maksudnya Aisyah, apakah kamu Haruriyah? Artinya, apakah kamu orang Khawarij yang kamu berpendapat bahwasanya wanita haid wajib untuk mengganti salatnya? Nah, maka sebelum Aisyah radhiyallahu anha mengingkari pendapat tersebut, beliau tabayyun dulu ya. Karena pertanyaannya ini mengisyaratkan bahwa dia berpendapat seperti itu ya. Maka sebelum Aisyah mengingkari, kamu jangan berpendapat seperti itu, beliau tabayyun dulu, apakah kamu Khawarij ya? Kalau memang dia Khawarij, maka beliau akan melakukan nahi mungkar terhadap pemikiran yang sesat tersebut. Tapi ternyata dia bukan Khawarij, dia betul-betul ingin bertanya, walakinni as'al. Faedah berikutnya, perkataan para sahabat, nu'maru, kami disuruh, atau nuhina, kami dilarang, itu adalah hadis marfu', yaitu dianggap sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata-kata perintah itu definisinya adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna. Tuntutan suatu perbuatan dari yang derajatnya lebih tinggi kepada yang derajatnya lebih rendah. Para sahabat disuruh. Siapa yang menyuruh? Ya, orang yang derajatnya lebih tinggi dari para sahabat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka para ulama katakan, kalau para sahabat mengatakan umirna, kami diperintah, atau nuhina, kami dilarang, itu maksudnya adalah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini dianggap sebagai hadis yang marfu', yaitu sebagai sabda Nabi. Meskipun di sini kita tidak temukan kata-kata qala Rasulullah, ya Rasulullah bersabda, enggak kita temukan, tapi sudah dianggap sebagai hadis yang marfu'. Kemudian al-hadits tsamin, hadis yang ke-8. Al-adzanu qa'iman, azan dengan berdiri, wa bila tatribin, dan tanpa didendangkan ya, dan tanpa dilakukan. An Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala qala, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, adzin, adzanlah kamu, adzanan samhan, dengan adzan yang datar. Wa illa, kalau tidak, yaitu tidak bisa adzan yang datar, fa'tazilna, maka singkirilah kami, yaitu jangan menjadi muadzin di sini ya. Rawahul Bukhari ta'liqan, diriwayatkan oleh Bukhari secara muallak, yaitu tanpa sanad, tetapi hadis ini sahih dari kitab yang lain ya. Jadi ada sanadnya yang bersambung dari kitab yang lain. Qala syekhuna, berkata guru kami Mustafa al-Bugha, ini penulis kitab Nushatul Muttaqin, hafizahullahu taala, samhan, yang dimaksud samhan itu adalah sahlan, adanya datar, bila naghomatin, tanpa ada nada-nada, wala tatribin, tidak pula mendayu-dayu atau dilakukan. Jadi asar dari Umar bin Abdul Aziz ini bicara tentang adab berazan ya. Azan yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah azan yang datar. Tidak kita temukan sama sekali satu hadis yang sahih dan sharih, yaitu jelas menyuruh orang untuk melakukan azan. Tidak kita temukan sama sekali. Bahkan yang sahih dan sharih, yaitu yang jelas, kita temukan perintah untuk irfa' sautaka ya, keraskan suaramu untuk azan, sebagaimana sudah kita bahas pada kitab arba'in yang lain. Karena itu para ulama fikih mengatakan azan dengan suara dilakukan itu hukumnya adalah makruh. Azannya tetap sah ya, tetapi azan tersebut adalah makruh. Nah, maka jangan melakukan sesuatu yang makruh. Sama seperti merokok ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, jangan merokok. Demikian juga azan yang dilakukan ini makruh. Jangan azan yang makruh. Adapun kesepakatan ulama dalam bab ini adalah waqala Ibnul Munzir rahimahullahu wa ajma'u, para ulama sepakat ala anna, bahwasanya minas sunnah, termasuk sunnah Nabi, ayyu adzinal muadzin, bahwasanya mengumandangkan azan seorang muadzin itu qa'ima, dengan berdiri.
Wang farada Abu Thawr, dan bersendiri Abu Thawr, faqala, beliau berpendapat, yu'adzinu jalisan, boleh adzan dengan duduk, min ghairi illatin, tanpa ada sebab. Nah, jadi di sini Abu Thawr pendapatnya pendapat yang syadz, sehingga pendapat beliau tidak dianggap, sehingga tidak merusak ijma yang sudah ada bahwasanya azan itu hukum asalnya dikumandangkan dengan berdiri. Jadi jangan mengumandangkan azan dengan duduk, kecuali kalau ada uzur. Nah, maka termasuk satu kesalahan kalau seorang muadzin azannya di ruangan apa? Ruangan azan, tidak ada yang melihat. Di situ sudah disiapkan kursi, sudah disiapkan meja, sudah disiapkan minum. Nah, sambil santai-santai dia di atas kursi begini, sambil layah-layah, sambil minum kopi, azan satu kalimat, kemudian minum. Nah, begini tidak mentakzim, tidak mengagungkan azan sama sekali ya. Azan ini adalah satu ibadah untuk mengajak kepada ibadah yang paling utama, yaitu salat. Maka lakukanlah sebagaimana sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnahnya azan itu dikumandangkan dengan berdiri dan dengan suara yang lantang. Kita temukan hadisnya dalam kitab Sunan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal untuk berdiri ketika azan. Misalnya hadis diriwayatkan oleh An-Nasai. Qum ya Bilal, berdirilah wahai Bilal, fa'adzinin nasa bis salah. Kumandangkanlah azan kepada para manusia untuk salat. Faqama Bilalun fa'adzan. Maka Sayyidina Bilal berdiri, kemudian dia azan. Ya, jadi azan di masa Nabi adalah dengan berdiri, bukan dengan duduk. Maka jangan melakukan sesuatu yang menyelisihi atau menyimpang dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat Abu Thawr ini ya sekedar pendapat yang janggal, sehingga wujuduhu ka'adami. Pendapat ini ada tetapi seolah-olah tidak ada ya. Jadi semua masalah-masalah yang dikatakan oleh para ulama ahli ijma sebagai ijma itu sudah sah sebagai ijma. Meskipun ada satu dua pendapat yang menyempal, yang mengatakan boleh atau menyelisihi, itu adalah dianggap pendapat yang syadz ya. Karena kalau semua perselisihan pendapat itu kita anggap mu'tabar, kita anggap ada, nanti tidak akan muncul yang namanya ijma, ini nggak akan muncul. Jadi kata-kata infarada ya bersendiri ini jangan membuat kita menganggap ini ijma'nya sudah rusak, tidak ya. Ijma'nya tetap terjadi ijma' karena sudah dikatakan oleh para ulama ahli ijma' sebagai ijma' wa ajma'u, mereka sudah sepakat. Kita lanjutkan hadis yang ke-9, al-hadits tasi'. Taslimatus salati marrah. Salam dari salat hanya satu kali. Boleh. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miftahus salati, kuncinya salat adalah at-tuhur, bersuci. Wa tahrimuha, dan pengharaman salat adalah at-takbir, takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan penghalalan salat adalah at-taslim, salam. Rawahu Abu Dawud. Jadi maksudnya salat tidak boleh dilakukan kecuali dengan bersuci. Seolah-olah dia sebagai kuncinya ya, sebagaimana kita tidak mungkin masuk rumah kecuali harus membuka pintunya dengan kunci. Tanpa kunci tidak bisa masuk rumah. Tanpa wudhu tidak bisa masuk ke dalam sholat. Kalau nekat masuk gimana? Tidak sah sholatnya. Itu maksudnya ya. Dan tuhur, bersuci, ini tentu saja mencakup dua. Bersuci dari hadas kecil dan dari hadas besar. Kalau dari hadas kecil dengan berwudu, kalau dari hadas besar dengan mandi. Dan bisa diganti dua-duanya dengan tayamum apabila tidak mendapati air atau orang yang tidak mampu menggunakan air. Kemudian takbiratul ihram adalah tahrimus salah, pengharaman salat. Disebut pengharaman karena orang yang sudah takbiratul ihram, dia sudah haram untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya halal. Misalnya minum air ketika sudah takbiratul ihram, tidak boleh ya. Tidak boleh diminum. Meskipun salat sunnah tidak boleh. Adapun pendapat yang membolehkan minum pada waktu salat sunnah itu pendapat yang syadz, pendapat yang janggal ya, jangan dipakai pendapat tersebut. Ada memang pendapat itu tapi dianggap syadz. Adapun penghalalan salat adalah dengan salam. Penghalalan disebut penghalalan karena setelah salam sudah halal untuk sesuatu yang sebelumnya haram ya. Bicara sudah boleh ya, kemudian ya segala yang dilarang sudah jadi boleh lagi. Nah, di sini
kaitannya dengan bab adalah kata-kata at-taslim. Nabi tidak mengatakan at-taslimatani. Nabi tidak mengatakan dua salam. Berarti satu kali salam sudah cukup. Jadi kalau ditanya apa dalilnya salam dalam salat cukup satu kali yang wajib, ya dalilnya dari sabda Nabi at-taslimu. Di sini beliau tidak menyebutkan dua kali salam. Demikian juga dalil yang lain bahwa Nabi pernah salam satu kali di dalam salat. Mari kita lihat hadisnya. Kata kuncinya tilqa'a wajhihi. Taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam satu kali tilqa'a wajhihi, ke arah wajah beliau. Maksudnya beliau tidak menoleh banyak, ya, nolehnya dikit aja, ya. Jadi kalau salam kanan kiri kan sunahnya menolehnya banyak, sampai terlihat pipi kanan dari belakang, kemudian sampai terlihat pipi kiri dari belakang. Tapi untuk salam satu kali tidak perlu menoleh banyak. Kenapa? Salamnya hanya satu kali, jadi nggak perlu dibedakan mana kanan mana kiri. Ya, nolehnya dikit aja. Nah, ini taslimatan wahidah, ini hadisnya sahih dari beberapa jalur dari Aisyah maupun yang lain-lainnya, ya, diriwayatkan Turmudi, Ibnu Majah dan Nasai. Tapi kemudian at-takbir, takbiratul ihram, ini mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak boleh kita masuk ke dalam salat kecuali dengan Allahu Akbar. Tidak boleh yang lain. Menyelisih mereka mazhab Hanafi, mereka membolehkan masuk ke dalam salat dengan apapun bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus Allahu Akbar, ya. Misalnya Allahul Kabir atau Allahu Kabir atau Allahul Akbar. Nah, menurut mereka sah. Tapi kita pakai saja apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pernah sholat masuk dengan selain Allahu Akbar. Sementara Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti kalian melihat saya salat. Maka jangan salat kecuali dengan takbiratul ihram yang seperti takbiratul ihramnya Nabi. Allahu Akbar. Nah, adapun ijma' para ulama yang berkaitan dengan hal ini, qala Ibnu al-Munzir rahimahullah wa ajma'u, para ulama sepakat ala anna salata, bahwasanya salatnya man iktasara, orang yang mencukupkan diri, ala taslimatin wahidah, dengan satu kali salam, jaizatun, itu boleh atau sah salatnya, ya. Jadi ringkasnya, salam ke kanan dan ke kiri yang wajib hanya satu kali, yang ke kanan saja, yang ke kiri tidak wajib, ya. Seandainya seseorang sholat dengan salam satu kali, sah sholatnya. Seandainya seseorang sholat dengan salam satu kali, kemudian dia batal setelah salam satu kali, nah, maka sholatnya sudah sah. Meskipun imamnya belum salam yang kedua, ya. Jadi imam salam pertama ke kanan, kemudian kita sebagai makmum salam yang ke kanan juga, ikuti imam. Nah, setelah salam ke kanan, kita batal. Imamnya belum selesai sholat. Nah, maka sholat kita sudah sah karena sudah selesai dari sholat. Berdasarkan sabda Nabi, tahliluha, penghalalannya salam. Berarti setelah salam, maka halal untuk buang angin dan sebagainya, ya. Sudah sah sholat kita. Kemudian dari kata-kata tahliluha taslim ini, para ulama mayoritas berpendapat juga bahwasanya salam tidak mungkin ditutup selain dengan salam. Salat tidak mungkin ditutup kecuali dengan salam. Menyelisih mereka madhab Hanafi lagi. Mereka berpendapat salat itu bisa ditutup dengan apapun, pembatal-pembatal salat. Jadi seandainya seseorang sudah selesai membaca doa tasyahud, sebelum dia mengucapkan salam, sebelum, ya, dia sudah keduluan buang angin. Nah, ini menurut mazhab Hanafi, salatnya sudah sah. Kenapa? Bacaan tasyahudnya sudah selesai dan boleh ditutup dengan pembatal-pembatal salat. Baik itu dengan minum, baik itu dengan kentut, baik itu dengan yang lain-lain. Tapi mayoritas ulama berpendapat tidak bisa, harus ditutup dengan salam, dan itulah pendapat yang benar karena sesuai sabda Nabi, tahliluhat taslim. Kalau dia belum salam, meskipun tasyahud sudah selesai dibaca, maka salatnya tidak sah. Harus diulang dari awal lagi, karena sudah batal dia. Tapi kemudian, salam dari salat ini ada 4 macam caranya. Yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri.
Yang kedua, sama kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Yang keempat, yang paling ngirit tadi ya, yang minimalis yaitu salam satu kali, noleh dikit aja, assalamualaikum. Ini paling ngirit yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, empat macam salam ini paling bagusnya kalau kita lakukan semuanya, supaya ilmu kita tidak lenyap ya. Karena ilmu kalau tidak dipraktekkan biasanya akan cepat hilang. Tapi semua empat salam ini kalau kita praktekkan tidak akan lenyap. Dan ini mudah untuk kita lakukan. Karena misalnya kita sholat tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, berarti sudah bisa praktekkan sampai 4 kali dalam 1 kali sholat tahajud. Kita lanjutkan al-hadithul ashir, hadis yang ke-10, at-takallum fi sholati, berbicara di dalam salat amidan dengan sengaja. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi sholati, sesungguhnya di dalam salat, syughlan, ada kesibukan. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada sababul wurudnya, yaitu sahabat Nabi dulu-dulu kalau salam kepada Nabi selalu dijawab. Tapi belakangan ketika mereka salam kepada Nabi, Nabi sedang salat, beliau tidak mau menjawab salam mereka. Nah, selesai salat Nabi menjelaskan, salat ada kesibukan sehingga saya tidak bisa menjawab salam kalian. Wa an Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akama yaqulu dzul yadain? Apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Ini nama seorang sahabat Nabi yang tangannya agak panjang daripada yang lain-lain. Ya, maka disebut Dzul Yadain, yang punya 2 tangan yang panjang. Nama lainnya juga Dzul Syamalain. Faqalu, maka mereka mengatakan, na'am, ya, muttafaqun alaih. Ini kaitannya dengan bab apa ini? Jadi waktu itu Nabi sholat duhur, baru 2 rakaat, tiba-tiba beliau sudah salam. Maka dikejar oleh Dzul Yadain. Ya Rasulullah, apakah Anda lupa ataukah sholatnya dikosor? Maka Nabi mengatakan, saya tidak lupa, juga tidak dikosor. Jadi Nabi merasa sholatnya sudah 4 rakaat. Maka Dzul mengatakan, qad kana ba'du dzalik. Ini pasti terjadi salah satunya. Ada kalanya Anda lupa, ada kalanya Anda kosor. Nah, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah betul yang dikatakan oleh Dzul yaitu saya sholatnya baru 2 rakaat? Nah, para sahabat mengatakan, na'am, ya. Nah, di sini terjadi dialog ya, antara imam dengan makmum, padahal sholatnya belum selesai, karena sholat duhur baru 2 rakaat. Akhirnya, Nabi setelah yakin sholat duhurnya baru 2 rakaat, beliau maju lagi ke mihrabnya, kemudian menambah 2 rakaat, mengimami para jamaah. Nah, di sini dalil bahwasanya ketika sholat belum selesai, tetapi terpaksa untuk ngomong, terpaksa, karena tidak bisa kalau tidak ngomong ya, tidak akan paham. Nah, maka ini diperbolehkan untuk ngomong. Contohnya misalnya imamnya baru sujud 1 kali, kemudian dia langsung bangkit, mestinya sujud lagi yang kedua. Kita tasbih subhanallah, nggak paham. Kita tasbih lagi subhanallah, tambah bingung dia. Kita tasbih lagi subhanallah yang ketiga, malah dia berhenti ya. Ini mau ngapain, imamnya nggak paham juga. Karena begini salah, begitu salah. Nah, dalam kondisi terpaksa, kita sebagai makmum boleh ngomong ya. Pak Imam sujudnya kurang 1 kali. Nah, ini terpaksa ya. Ini tidak membatalkan salat berdasarkan hadis ini, karena Nabi belum selesai salat ternyata sudah mengadakan dialog dengan para sahabat untuk meyakinkan perkataan Dzulyatin tadi. Nah, maka yang berkaitan dengan ijma' apa? Qala Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, ulama sepakat, ala anna man takallama, bahwa orang yang bicara fi salatihi, dalam salatnya, amidan, karena sengaja, wa huwa la yuridu islaha syai'in min amriha, dan dia tidak menghendaki untuk memperbaiki sesuatu dari urusan salat, anna salatahu fasidah, disepakati bahwa salatnya rusak. Jadi syaratnya 2 ya. Salatnya rusak kalau syaratnya 2. 1, ngomongnya sengaja. Berarti kalau tidak sengaja, enggak enggak rusak salatnya. Syarat yang kedua, dia tidak menghendaki untuk memperbaiki sesuatu dari urusan salat. Adapun kalau ingin memperbaiki sesuatu dari urusan salat, seperti yang saya contohkan tadi ya. Imamnya ditasbihi 3 kali masih bingung. Nah, kita terpaksa mengatakan, wahai Pak Imam, sujud kurang 1. Nah, ini ingin memperbaiki sesuatu dari urusan salat. Nah, di sini tidak terjadi ijma', di sini diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama berpendapat salatnya batal karena Anda sudah bicara. Pendapat yang lain mengatakan salatnya tidak batal berdasarkan hadis yang kedua, yaitu hadis tentang Rasulullah salat duhur 2 rakaat ditegur oleh Dzulyadain ya. Dan Dzulyadain ini namanya adalah Al-Khirbab radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan hadis terakhir pada pertemuan kali ini. Al-haditsul hadi asyar, hadis yang ke-11.
sujud sahwi ma'al imam, bersama imam. An Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa, tidak ada, ala, kewajiban, atas, man khalfal imam, orang yang di belakang imam, yaitu para jamaah, sahwun, untuk sujud sahwi. Fa in sahal imam, apabila imamnya sujud sahwi, fa alaihi, maka wajib atas imam, wa ala man khalfah, dan juga atas orang yang di belakang imam untuk sujud sahwi. Rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Bazzar dan Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Hadis ini meskipun sanadnya dhaif, tetapi isinya diterima oleh para ahli fikih. Kenapa? Karena sesuai dengan praktek dari baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi para sahabat itu selalunya kalau Nabi sholat kemudian sujud sahwi, semuanya ikut sujud sahwi. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak mau sujud sahwi. Ya. Meskipun yang ragu-ragu imamnya, ya, imamnya ragu-ragu ini jumlah rakaatnya sudah benar atau tidak nih. Nah, daripada dia ragu-ragu, maka dia sujud sahwi. Nah, maka jamaahnya ikut sujud sahwi semuanya. Adapun kalau kita sebagai makmum ragu-ragu, sementara imamnya tidak ragu-ragu, nah maka kita tidak usah sujud sahwi. Kenapa? Karena kalau kita sujud sahwi, sementara imam tidak sujud sahwi, ini berarti kita menyelisih imam. Sementara kita disuruhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti imam, sebagaimana sabda Nabi, Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Tiada lain, diadakan imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, jangan menyelisih imam. Ya. Maka imamnya sujud sahwi, makmum harus sujud sahwi. Imamnya tidak sujud sahwi, makmum jangan sujud sahwi. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim, dan ini menguatkan makna hadis yang sanadnya dhaif ini. Qala Ibnu al-Mundhir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama sepakat, ala anna al-ma'mum, bahwasanya makmum itu idza saha imamuh, apabila lupa imamnya, ay yasjuda ma'ah, maka dia sujud bersama imam. Sujud sahwi sebabnya ada tiga. Yang pertama, ketika lupa jumlah rakaat. Apakah sudah tiga ataukah sudah empat? Nah, ambil yang jumlah terkecil, ambil tiga. Apakah baru satu rakaat ataukah dua rakaat? Ambil yang terkecil, yaitu satu rakaat. Yang kedua, apabila terjadi penambahan. Misalnya sholat duhur mestinya 4 rakaat, ini malah 5 rakaat. Nah, selesai 5 rakaat kemudian baru ingat, wah ini 5 rakaat tadi. Nah, maka ditutup dengan sujud sahwi supaya seolah-olah sholatnya itu jadi 6 rakaat alias tetap genap lagi, tidak terjadi ganjil lagi. Ya, karena setan itu pengen menjadikan sholat kita yang duhur yang mestinya genap jadi ganjil. Maka kita dibikin lupa oleh setan, ya, diganggu oleh setan sehingga lupa. Kemudian sebab yang ketiga adalah kalau terjadi pengurangan, ya, kekurangan. Misalnya sujud, misalnya apa namanya, tahiyat awal. Lupa tahiyat awal, langsung bangkit ke rakaat ketiga dan sudah berdiri sempurna, maka haram hukumnya untuk duduk lagi. Kalau nekat duduk lagi padahal tahu hukum, maka sholatnya batal. Nih. Kalau tidak tahu hukum, maka dimaafkan. Karena itu penting seorang imam itu paham fikih sholat. Karena itulah pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, yang berhak menjadi imam bukan yang paling banyak hafalan, tapi yang paling paham agama. Betapa banyak orang yang banyak hafalan tetapi nggak paham fikih salat nih. Sehingga dia sudah terlanjur berdiri, belum belum tahiyat awal, ditasbihi kemudian dia duduk. Nah, kalau dia paham tidak akan dia duduk. Duduknya dia padahal sudah sempurna berdiri menunjukkan dia tidak paham. Itulah sebabnya, ya, yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling paham, bukan yang paling hafal. Dan itulah makna aqra, orang yang paling qari itu yang paling paham terhadap agama. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pembahasan, Mas? Monggo. Pertama, Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz.
seorang tabi'in dan dia mendapatkan julukan khulafa yang kelima karena sirahnya mirip-mirip dengan sirah dari khulafa Rasyidin yang empat itu. Tapi itu di bawahnya generasi setelah sahabat bersih. Iya, Wah, itu sujud sahwi itu sebelum salam atau setelah salam? sujud sahwi bebas, boleh sebelumnya, boleh setelahnya. Jadi setelah tahiyat akhir boleh sujud sahwi atau Boleh, salam dulu baru sujud sahwi. boleh. Itu kan pernah ada dengar pengajian itu kalau sujud sahwinya setelah salam harus salam lagi itu. Iya, betul. Betul. Hmm, Oh, itu salamnya 4 kali. iya. Bacaannya apa? Bacaannya sama dengan bacaan sujud biasa. Tapi kan itu sujud sahwi sekali atau 2 kali? Sujud sahwi, dua Ya, kali. 2 kali. Iya. Ya, di antara itu kan duduk juga itu baca atau cuma Baca juga, sama seperti biasanya. Jadi mirip dengan kondisi sholat biasa. seperti itu ya. Tapi kalau kebanyakan ulama itu eh, sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam, Pak? Kalau madhab syafi'i, pilihnya sebelum salam. Tergantung madhab siapa itu ya. Ya, Tapi intinya bebas. mukhayyar ya. Itu pilihan guru kami ya, Syekh Wahid Bali mengatakan bebas. Meskipun kalau kita ngikut madhab ya nggak bebas. Syafi'i misalnya harus sebelum salam. Ada lagi yang harus setelah salam. Ada lagi yang sesuai kondisi. Kondisi lupa apa yang pernah dialami Nabi, maka sujudnya harus seperti Nabi. Nabi pas itu sebelum atau setelah. Gitu. Kondisi yang tidak dialami Nabi, yaitu tidak ada hadisnya, nah kembali ke hukum asal yaitu sebelum salam. Anaknya di mana nih? Dia ada tugas Hmm. Amin. Enggak ikut dulu ikut via YouTube. Oh ya.